Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel YouTube di mana video ini diunggah. Di video ini saya akan berusaha menjelaskan mengenai keberhasilan Electronic Customer Relationship Management atau ECRM pada BPJS Kesehatan. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, mengenai definisi, konsep, tujuan, dan tahapan dari Customer Relationship Management atau CRM. Yang kedua, mengenai definisi, manfaat, dan prinsip dari Electronic Customer Relationship Management. Yang ketiga, mengenai implementasi dan strategi ECRM di BPJS Kesehatan. Yang keempat, atau yang terakhir, mengenai keberhasilan implementasi ECRM pada BPJS Kesehatan. Definisi, konsep, tujuan, dan tahapan CRM. Menurut Battle Franchise, CRM adalah strategi bisnis yang menjadikan proses dan fungsi internal terintegrasi dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan dan mewujudkan nilai bagi para konsumen yang menguntungkan. Sedangkan menurut Turban, CRM merupakan bentuk usaha perusahaan dalam menciptakan hubungan yang baik antar perusahaan dengan pelanggan, serta berorientasi pada jangka panjang untuk menumbuhkan manfaat pada kedua belah pihak. Konsep utama CRM merupakan penciptaan nilai pelanggan yang tidak hanya untuk tujuan memaksimalkan pendapatan, namun lebih dari itu yaitu untuk menciptakan keunggulan dalam persaingan bisnis. Keunggulan bersaing tidak hanya keunggulan dalam segi harga, namun juga kemampuan perusahaan dalam membantu pelanggan menciptakan nilai untuk dirinya sendiri dan menjalin hubungan jangka panjang. CRM menggabungkan proses bisnis dan teknologi dengan tujuan memahami pelanggan. Tujuan utama yaitu membantu perusahaan dalam membentuk, meningkatkan, dan menjaga kepercayaan serta kepuasan pelanggan terhadap suatu perusahaan. Kepercayaan dan kepuasan pelanggan menjadi hal yang sangat penting untuk keberlangsungan jalannya bisnis perusahaan. Tujuan akhir, meningkatkan dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Battle mengidentifikasi 5 tahapan utama dalam pengembangan dan penerapan strategi CRM. Yang pertama, analisis portofolio pelanggan. Yang kedua, keintiman pelanggan. Yang ketiga, pengembangan jaringan. Keempat, proposisi nilai. Dan terakhir, mengelola siklus hidup pelanggan. Definisi, manfaat, dan prinsip Electronic Customer Relationship Management. CRM adalah penerapan CRM yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan internet dan berbagai media elektronik. Dengan memanfaatkan teknologi elektronik dan internet, Customer Relationship Management memberikan manfaat tersendiri yaitu: pertama, perusahaan dapat menentukan target dengan biaya lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan kedalaman dan keluasan dari hubungan itu sendiri karena sifat internet yang tidak terbatas oleh waktu. Yang terakhir atau ketiga, biaya lebih rendah. Prinsip-prinsip ECRM adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengidentifikasi pelanggan sebagai individu atau seseorang yang unik atau bukan kelompok. Yang kedua, dapat membedakan pelanggan satu dengan pelanggan lain dengan data profil pelanggan. Yang ketiga, memudahkan pelanggan untuk menjalin kontak dengan perusahaan dengan komunikasi satu atau dua arah. Yang keempat, mampu memfasilitasi pelanggan untuk menemukan isi dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka masing-masing.
Yang kelima atau yang terakhir, mampu memberikan pengetahuan baru tentang kebutuhan dan minat pelanggan, serta terus meningkatkan konten dan pemrograman. Implementasi dan strategi SRM di BPJS Kesehatan. Komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia melahirkan BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan hadir di tengah masyarakat untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Visi tersebut dicapai dengan mengembangkan misi-misi yaitu memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat, memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia, dan bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan. Program SRM yang dilaksanakan di BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, Pandawa. Dalam pelayanan melalui Pandawa ini, peserta akan diarahkan untuk memilih layanan apa yang akan ia lakukan melalui Pandawa. Barulah customer service akan menghubunginya untuk urusan pelayanan. Pandawa memiliki keunggulan dalam waktu layanan dan waktu tunggu karena peserta akan diberi waktu maksimal 30 menit untuk membalas percakapan dari customer service. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi peserta karena tidak perlu menunggu lama saat melakukan percakapan. Dalam wawancara dengan pihak internal BPJS Kesehatan, Pandawa merupakan media yang paling sering digunakan oleh peserta BPJS Kesehatan. Kedua adalah aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN merupakan aplikasi yang memberikan pengalaman mengurus segala keperluan akses pelayanan kesehatan secara praktis dalam satu genggaman. Dalam aplikasi mobile JKN, peserta BPJS Kesehatan mendapatkan berbagai fasilitas yang dapat memudahkannya dalam hal pelayanan administratif di BPJS Kesehatan. Care Center. Call center BPJS Kesehatan siap menjawab berbagai keluhan atau sekedar memberikan informasi pada para peserta. Para peserta dapat menghubungi call center BPJS Kesehatan yang disebut dengan istilah Care Center di nomor 1500 400 dalam 24 jam. Layanan yang dapat diperoleh melalui Call Center BPJS Kesehatan mulai dari pendaftaran diri sebagai anggota BPJS Kesehatan, perubahan data, konsultasi kesehatan, hingga layanan informasi dan pengaduan. Keempat adalah aplikasi SIPP. Aplikasi SIPP berfokus pada pelayanan pengaduan BPJS Kesehatan. Meski namanya aplikasi, namun SIPP dibuka melalui website sipp.bpjskesehatan.go.id. Sebagai bentuk keseriusan dalam upaya meningkatkan pelayanan, BPJS Kesehatan membuka kanal-kanal pengaduan bagi para peserta. Aplikasi SIPP berawal dari keinginan BPJS Kesehatan untuk memiliki bank data dan sistem khusus dalam pengelolaan, pemberian informasi, dan penanganan pengaduan. Aplikasi SIPP memuat fitur pencatatan pemberian informasi dan penanganan pengaduan serta monitoring dan evaluasi pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Kelima, campaign di media Instagram. Media Instagram merupakan salah satu media sosial yang menduduki peringkat tinggi dari segi penggunaannya. Hal ini menjadi lumrah ketika perusahaan memanfaatkannya untuk kepentingan promosi. Tak terkecuali BPJS Kesehatan yang sangat memanfaatkan Instagram @bpjskesehatan_ri sebagai media promosi. Berbagai informasi dimuat dalam Instagram, mulai dari program yang ada, testimoni peserta untuk menarik peserta lain, hingga informasi kesehatan yang bermanfaat bagi audiens. Yang
Keenam atau yang terakhir yaitu website BPJS Kesehatan. Website resmi perusahaan sudah menjadi hal yang lumrah dimiliki setiap perusahaan. Selain tidak perlu mengunduh terlebih dahulu, website perusahaan biasanya dilengkapi dengan segala informasi penting terkait pelayanan perusahaan. www.bpjskesehatan.go.id merupakan website resmi yang dikelola tim BPJS Kesehatan. Informasi pelayanan hingga berita-berita seputar BPJS Kesehatan tercantum dalam website tersebut. Keberhasilan implementasi e-CRM BPJS Kesehatan. Ukuran tingkat keberhasilan CRM adalah mengurangi pembuatan laporan, mengurangi biaya dalam melakukan proses bisnis, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan eksternal, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan tingkat penjualan. Kepuasan pelanggan yang dihasilkan dari pelayanan yang berkualitas menjadi kunci utama terciptanya loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan bisnis dan dapat menjadi kunci keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Ketika perusahaan memiliki pelanggan yang loyal, maka secara langsung perusahaan juga akan meraih keuntungan-keuntungan finansial karena ada orang yang memberikan responnya dengan baik. Maka dari itu, loyalitas pelanggan menjadi hal yang penting yang perlu diciptakan dan dipertahankan oleh perusahaan. BPJS Kesehatan membuka diri terhadap umpan balik melalui beberapa kanal seperti Mobile JKN, Care Center, website resmi, serta aplikasi SIPP. Ini berarti BPJS Kesehatan sangat memperhatikan kepuasan pelanggannya dengan terus memberikan pelayanan yang maksimal dan penanganan pengaduan yang baik. Dalam menangani pengaduan dari peserta, BPJS Kesehatan memiliki petugas khusus yang disebut Petugas Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan atau PIPP. BPJS Kesehatan mengalami kenaikan loyalitas pelanggan di tahun 2020 dari 78,1% menjadi 79,8% atau mengalami kenaikan sebesar 1,7%. Angka ini diperoleh secara matematis dari perhitungan Net Promoter Score atau NPS. Inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi e-CRM pada BPJS Kesehatan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai keberhasilan implementasi e-CRM pada BPJS Kesehatan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih saya haturkan kepada rekan-rekan yang telah menonton dan menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video pemaparan studi kasus lainnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.